Selamat mendengarkan podcast ini. Pertobatan itu artinya perubahan pikiran, metanoia. Perubahan pikiran itu bukan hanya terjadi di gereja. Justru perubahan pikiran yang signifikan, yang berarti, yang kuat, itu terjadi dalam hidup kita setiap hari, saudara. Di gereja kita belajar firman, logos. Ini pengertian firman di dalam pikiran kita atau understanding kita. Kalau dalam bahasa populernya ini disebut sebagai pengetahuan yang bersifat kognitif. Kognitif. Jadi pengertian, kasihi musuhmu. Oh, harus mengasihi musuh ya. Nah, saudara harus bertemu musuh. Anda ketemu musuh di sini. Nah, kalau mengasihi musuh saya kasih simbol A. Di sini Anda mempraktekkan A ini loh. Kalau Anda tidak pernah bertemu musuh, Anda tidak akan pernah menghayati dan mengerti apa artinya mengasihi musuh. Di sini Roh Kudus berkarya, saudara. Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang kuberitahukan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan. Jadi jangan berpikir mistik bahwa Roh Kudus bisa berbicara kepada kita di luar Alkitab. Tidak mungkin. Sebab kalau Roh Kudus bisa berbicara di luar dasar Alkitab, Tuhan mengkhianati Alkitab. Toolsnya itu Alkitab ini. Jelas Tuhan berkata, Dia akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ketika kita mendengar logos ini akan disuarakan menjadi rema. Firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema, bukan logos. Yang merubah itu rema. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh remato Kristo, rema. Ini makanan saudara. Satu kali menghadapi kasus yang lain, dipuji orang. Saya simbolkan B, mahkota. Ketika kita dipuji orang, ini soal batin loh. Saudara bisa berkata, itu semua karena Tuhan. Oh bisa, tapi hati saudara siapa yang bisa baca? Roh Kudus bicara. Nah, gunakan B. Nanti nilainya itu tergantung respon saudara. Ini saya kasih nilai 0 ya, maaf ya, 0 aja nilainya. Kok 0 Pak? Kalau tidak diimplementasikan, tidak diaplikasikan konkret, ini 0. Bagaimana menghadapi musuh sikap saudara? Ya lumayan aja, baik. Kurang baik lah, tapi nggak membenci, oke dapat nilai 2. Oh lumayan baik 4. Lebih baik lagi 5. Lebih baik lagi 7. Lebih baik 8. Tinggal tambah nolnya aja gini. Jadi 20, 40, 50, 100. Kayaknya nggak mungkin, itu hanya Tuhan Yesus yang bisa. Kita 90 bisa, saudara. Ya, ini. Bagaimana reaksi saudara terhadap musuh? Nah, nilainya ini. Di sini perubahan pikiran berlangsung. Jadi ketika saudara mendengar firman kasih musuhmu, kalau dulu kan mata ganti mata, ganti gigi, ya. Sekarang kasih musuhmu, ya. Tapi belum benar, nggak apa-apa, dapat nilai 20. Berikutnya nanti akan dapat nilai bagus, saudara. Tuhan kasih soal juga bermacam-macam. Soal pertama juga nggak langsung sulit. Orang buang muka dulu gitu. Anda lulus, Anda dibuangin muka lulus. Besok ketemu orang yang buang ludah. Anda telan ludah. Bagus. Diludahi. Wah ini gagal gantian. Dia meludahi saya Pak. Tapi salah saya. Ya ampuni saya. Besok diludahin orang. Memang nggak langsung ke muka, tapi hujan lokal. Oke. Sampai bisa diludahi seperti Tuhan Yesus. Tuhan tuh diludahi langsung. Mukanya. Tak. Haleluya. Nah gitu kali Pak ya.
plak diludahin. Nah, ya udah biarin deh. Itu nilainya tinggi. Saudara, jadi kalau mendengar firman Tuhan di gereja tidak mengimplementasikan dalam hidup setiap hari melalui segala peristiwa, nol. Yang ada malah sombong. Dia pinter ngomong firman, tapi dia tidak menjadi pelakunya. Oleh sebab itu firman itu harus disampaikan dengan benar. Kalau di gereja ini saudara mendengar khotbah, pasti arahnya ke sikap-sikap batiniah. Soal ekonomi, soal nafkah, soal kesehatan tidak diurus di sini. You tanggung jawab ngurus di sono. Di sini saya kasih motivasi, yang kamu tabur kamu tuai. Kamu sudah jelas tahu darah tinggi. Kamu makan garam-garam, asin-asin nggak berhenti. Lalu darahmu tinggi terus, kau minta kesembuhan, itu kurang ajar. Kenapa? Kamu mau suruh Tuhan merubah hukumnya, yang kamu tabur kamu tuai. Kamu kerja setengah-setengah, minta dilimpahi berkat, lalu kekayaan bangsa-bangsa diberikan, nyolong itu namanya. Tapi firman Tuhan ada, itu untuk orang Yahudi, bukan orang Kristen. One day saya buktikan itu ayat bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen tidak perlu ngurusin kekayaan bangsa-bangsa. Bangsa mana ini? Ketika itu ayat muncul, justru minyak menembus angka 120 orang Arab yang kaya. Tahu saudaraku, ketika orang tren ayat itu dimunculkan, itu minyak lagi tinggi-tingginya waktu itu. Nggak benar tuh orang-orang, nggak bisa. Kita nggak perlu pakai ayat kekayaan bangsa-bangsa diberikan. Kamu lebih berharga dari burung pipit, itu aja sudah. Pipit berharga apalagi puput, jangan saudara sekalian. Kan begitu, udah nggak usah repot-repot. Bunga Citra Lestari, bunga di Padang aja berharga, apalagi bunga Citra Lestari, apalagi bunga Wijaya, bunga Simanjuntak, bunga Mamangke, dan jangan lupa bunga Raja Gugu. Jadi kita nggak usah pusing pakai ayat itu. Bapamu tahu kamu membutuhkan. Tubuhmu milik Tuhan, pekerjaanmu milik Tuhan. You are just a manager, not the owner. Anda itu hanya manajer, bukan pemilik. Kenapa kita ribut? Oke, kita teruskan sekarang. Setiap hari pasti ada pelajaran dari Tuhan yang Tuhan berikan, saudara. Kalau Anda membaca Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Teks aslinya tidak ada kata turut. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itulah berkat abadi yang Tuhan sediakan, saudaraku. Tuhan sediakan untuk anak-anak Tuhan. Supaya saudara menjadi anak-anak Allah. Kamu diberi kuasa. Yohanes 1:12, betul? Kuasa. Exousia. Ini lebih tepat diterjemahkan hak. Hak, right. Bukan dunamis. Beda dengan dunamis. Dunamis. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Itu dunamis, sesuatu yang menggerakkan. Tapi di Yohanes 1:12 bukan dunamis, exousia, hak. Engkau menerima penebusan, itu haknya, saudaraku. Saya ingatkan, 2, kau menerima Roh Kudus yang dimeteraikan, itu hak. Yang 3, kau menerima Injil, kebenaran. Yang keempat, Roma 8, Allah menggarap lewat segala sesuatu. Saudara menerima hak penebusan sudah, Roh Kudus dimeteraikan, tusil, es fragistete, ditanamkan dalam diri kita Injil, kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memperbaharui pikiran kita. Itu berkat, saudaraku. Berkat kekal tidak akan menjadi berkat bagi orang percaya kalau tidak dikenali dan tidak diresponi dengan penuh tanggung jawab. Dan pada dasarnya berkat itu adalah peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani setiap hari. Dengan teliti Tuhan menggarap kita lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. 1, 2, lewat pertemuan dengan Tuhan setiap hari. Makanya ya Bapak Ibu ya, kalau saudara melihat fakta, bukan saya mengajak saudara berpikir mistik. Setan itu memang ada, saudara. Itu ada orang-orang yang mau mendapat wangsit wahyu dengan tubuh telanjang tidur di atas nisan. Coba.
Begitu ekstrimnya, tidak makan, tidak minum, bakar kemenyan berhari-hari di tempat keramat. Itu bisa ketemu sama yang menjaga itu, kuasa gelap itu bisa. Setan itu bisa ditemui, bukan tidak. Tapi yang ekstrim. Yang ekstrim nyari setan itu ketemu. Yang mencari mendapat, begitulah. Nah, saudara juga bisa ketemu Tuhan yang ekstrim. Maka banyak saudara yang dengan Tuhan setengah-setengah tidak pernah punya pengalaman real dengan Tuhan. Karena Anda tidak ekstrim mencari Tuhan. Nah, Tuhan itu menyediakan berkatnya lewat pengalaman hidup, lewat pertemuan pribadi dengan Tuhan. Anda bisa nonton infotainment itu 1 jam loh. Tapi Anda berdoa 30 menit saja tidak. Lalu mau punya pengalaman dengan Tuhan. Mana bisa? Yuk kasih harga murah Tuhan. Barang bagus harga murah. Tidak ada bro. Barang bagus harga mahal. Maka wajib Anda 30 menit berdoa tiap hari. Tutup pintu Anda mencari Tuhan terus. Nanti bisa 1 jam, bisa lebih. Kalau waktu kosong saya mau cari Tuhan mam dari pagi sampai siang di ruang kamar. Bisa. Tapi ingat tanggung jawab tidak boleh diabaikan. Oke, saya cuma beritahu 30 menit saja. Dia pasti mengalami pengalaman adik kodrati dengan Tuhan. Pasti. Sebab Tuhan itu hidup, Tuhan itu real, saudara. Nah, berkat itu Tuhan sediakan. Berkat. Apa sih artinya berkat itu? Kalau dalam bahasa Ibraninya barah. Berkat itu artinya the power of life. Kuasa hidup. Kuasa hidup. Menghidupkan. Nah, berkat itu ada 2, saudaraku. Berkat jasmani, berkat rohani. Oke, Anda tahulah itu. Berkat kekal. Berkat jasmani ini diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Biar orang kafir kerja keras, rajin, giat, jujur, kaya. Orang Kristen malas, miskin. Jangan Anda pikir karena Kristen berkatnya lebih banyak porsinya. Diberi kemudahan. Kalau Allah kita memberi kemudahan kepada kita, Allah itu jahat karena merusak moral kita. Herannya banyak pendeta memberikan impresi kalau jadi anak Tuhan itu nanti diberkati, lebih gampang nyarinya. Itu salah. Dulu saya sering mendengar orang berkata begini, termasuk saya dulu ngomong begitu. Saudaraku sekalian, biar dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Makanya lebih hati-hati ngatur duit, kerjanya lebih baik. Begitu loh saudara. Kalau orang dunia nyangkul 8 jam, hasilnya 10 ton. Kalau orang Kristen nyangkul 2 jam, 20 ton. Itu salah. Oke, ya. Sekarang Anda mengerti ya. Ini tidak diskriminatif. Ini untuk umum. Kalau ini khusus. Ini berkat kekal. Pembentukan Tuhan ini. Mempersiapkan kita jadi umat yang layak bagi Dia. Nah, Bapak Ibu ya, di sini ada di tengah-tengah di sini ada berkat juga nih. Berkat apa itu? Pengen tahu nggak? Saudara jangan berpikir bahwa hanya orang Kristen yang diurusi Tuhan. Emangnya orang di luar Kristen monyet? Tuhan itu peduli dengan semua manusia, tidak mengendaki seorang pun binasa. Kadang-kadang arogannya orang Kristen memang udah bodoh bener. Tuhan itu ngurusi semua manusia karena semua manusia itu anak-anak Allah. Rohnya juga roh dari Allah. Dan mereka semua juga abadi, saudara. Tuhan pun peduli, saudara. Jarak matahari dan bumi ini konstan. Ini nggak boleh bergeser, saudara. Ledakan-ledakannya bisa berapa kilometer, saudara. Baru-baru ini kan para ahli melihat bahwa ledakan matahari bisa mengganggu komunikasi di bumi kan. Bisa sekian kilometer, yes, apinya. Hebat. Pas kebetulan saya nonton TV lagi. Yes. Gile bener. Jaraknya itu konstan. Itu bergelantungan di jagat raya. Tidak ada yang menopang. Itu kalau bukan maha cerdas nggak bisa. Dengan kekuatan magnet yang tertentu. Ini jaraknya kalau mendekat sedikit gitu bahaya saudara. Menjauh bahaya. Menjauh dikit kita semua jadi es mambo. Mendekat sedikit yakiniku. Jadi luar biasa loh konstannya. Kelembapan udara, oksigen itu sempurna. Nah, Tuhan juga menggarap orang-orang ini. Kalau mereka berkelakuan baik, dihakimi menurut perbuatan.
Saya tidak bicara soal yang menolak Injil loh. Yang kepada Tuhan Yesus begini. Nah itu udah. Lu binasa. Lu baik gimana? Lu binasa loh. Nggak mungkin lu jadi baik. Makanya kalau orang menolak Tuhan Yesus itu mukanya kelihatan. Lihat aja mukanya. Nggak ngenaken. Coba lihat aja. Loh kok Anda ketawa? Anda tahu tokoh-tokoh yang pro sama yang nasionalis, yang nggak membenci Injil, nggak percaya tapi nggak membenci, mukanya lebih teduh, pasti teduh. Tapi lihat itu muka-muka orang yang sama Tuhan itu benci, nggak ngenakan, nggak luar dalam negeri. You lihat rajanya, tidak ada kemuliaan, memang kurang ajar dia. Ini raja di atas segala raja. Anda buktikan nanti ya, Anda bergaul di masyarakat. Anda ketemu banyak orang-orang yang tidak percaya Yesus, tapi tidak menolak Yesus. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Secangkir air putih yang diberikan, tidak akan sia-sia. Anda jangan berkata di luar Kristen semua masuk neraka. Tidak. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Sedangkan saudara, bukan untuk jadi baik, jadi sempurna. Anda mesti sering dengar khotbah saya baru tahu cara berpikir Alkitab yang benar. Mereka dihakimi perbuatan, saudara. Tapi kan mereka berdosa juga, Pak. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia, bro. Bukan hanya untuk orang Kristen. Nggak ada itu penjelasan hanya untuk orang Kristen itu, nggak ada. Lihatlah anak domba yang mengangkut semua dosa dunia, bukan sebagian dosa. Yuk kok nggak rela sih Tuhan mati untuk semua orang? Nggak ngerti saya. Tahu nggak yang kemarin itu ada di YouTube, di mana namanya di BB, yang itu di Cina itu yang anak diambil. Jadi anak itu ditaruh di tengah salju, diambil petani, dibesarkan, cantik. Itu anak nggak mau nikah sebelum jadi dokter ngerawat papanya. Kisahnya itu orang kalau lihat banyak yang nangis. Nggak perempuan lihat itu kisah nangis. Petani miskin angkat anak, dibesarkan, dia tidak menikah, takut kalau istrinya menyengsarakan anak ini. Coba, sebaik ini masuk neraka. Yuk kau lihat film-film Saulim itu banyak itu orang-orang perkasa yang membela kebenaran, membela keadilan, masuk neraka. Dihakimi menurut perbuatan. Kadang-kadang orang Kristen marah saya ngomong begini, dia pikir surga punyanya dia sendiri. Orang Kristen bukan hanya masuk dunia akan datang. Orang Kristen itu masuk istana raja. Makanya harus sempurna. You must be perfect. Buah Pak Eras universalisme. Bro, ngerti nggak universalisme itu apa? Mereka juga dilahirkan tidak ingin loh jadi pelacur, jadi penjahat, lahir di tengah-tengah para pencoleng. Nggak mau. Lalu selamanya di neraka. Mereka juga tidak mau. Tuhan menghakimi orang sesuai dengan kadar hidup masing-masing. Maka banyak kitab-kitab dibuka dalam penghakiman nanti. Dihakimi menurut kitab-kitab itu. Ini saya agak menyimpang nih. Saya sudah tahu. Wah kalau begitu enak mereka. Enggak. Mereka enggak enak. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Kalau saudara mestinya nggak usah dihakimi, tapi harus berusaha untuk berkenan. Keberkenananmu menunjukkan imanmu. Iman itu bukan hanya percaya, bukan. Iman itu mengenal yang kamu percayai, menuruti apa yang dia ingini. Maka Tuhan berkata, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan, bukan yang hukumlah perintahkan, yang aku perintahkan. Maka setiap individu harus mengenal Tuhan, ekstrim bertemu dengan Tuhan, dan menemukan apa rencananya dalam hidup masing-masing. Jangan membuat strata. Kalau pendeta bisa ketemu Tuhan loh Pak, karena pendeta punya itu BB-nya Tuhan. Kita sama bro, sama kita. Anda harus ekstrim mencari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Jangan lagi bikin strata, ini pendeta imam Jumat awam. Tidak boleh, semua kita imam. Temukan Tuhan. Cuman Anda jangan jadi mistik. Kalau Anda nggak pakai nalar, nggak pakai logika firman yang benar, jadi mistik. Maka di sini Anda mendengarkan logos firman yang saya sampaikan, Anda sudah jadi smart, jadi cerdas. Nggak ngerti kadang-kadang kan orang gampang ngomong begini. Tuhan berbicara kepada saya begini. Kita sudah membaca, kok begitu ya diomongin. Nggak mungkin Tuhan sebodoh ini. Tuhan itu cerdas. Anda bisa ngerti?
Makanya kalau ada orang yang suka bernubuat, dari isi nubuatnya kita bisa baca, cerdas gak ini, nubuatan ini. Kita tahu, misalnya ya, yang saya perhatikan ya, ada orang-orang yang bisa bernubuat, sampai orang antri gitu. Ada orang yang nubuatkan, kamu akan membangun sekolah apa gitu. Hari ini gak jadi orang, itu nubuatnya salah loh. Gak mungkin Tuhan sembarangan, kamu akan membangun sekolah. Nah sebodoh itu Tuhan. Tuhan juga lihat kapasitas orang, saudaraku sekalian. Oke, saya udah menyimpang ini. Sekarang saya mau kembali ke sini. Saudara harus tahu bahwa pengalaman hidup itu bisa membuat orang tambah arif, tambah bijaksana, tambah baik. Bisa. Selain itu juga bisa tambah rusak pengalaman hidup yang miliwat lingkungannya buruk. Nah, ada orang-orang yang memang mentalnya, rohaninya jadi baik di sini. Tapi tidak masuk ke sini. Allah juga menggarap mereka di tataran mereka, ya. Diharapkan mereka masih diperkenan masuk dunia yang akan datang. Tapi Pak, dia nggak percaya Tuhan Yesus, dia mendengar Injil Yesus loh Pak. Siapa? Sopir saya itu Pak dengar Injil, nggak terima Yesus. Dia bukan tidak mendengar, dua. Satu, dia salah mendengar. Dua, dia lihat kelakuanmu yang nggak senonoh, itu maksudnya. Ngerti maksudnya? Kalau orang nunjuk kulkas. Ini lemari baju nih. Nggak salah didik. Lalu orang taruh baju di situ, bukan salah dia loh. Dia salah mengerti. Dari kecil dicokokin begini Pak. Yesus itu bukan Allah, dia manusia. Allah nggak punya anak, masa punya anak? Nah, oh iya. Dari kecil Pak. Dia nggak mungkin bisa terima Yesus. Allah nggak punya anak. Dia pikir anak itu Karjo kawin sama si Kasinah punya jadi bejo atau siapa gitu. Nggak begitu. Anak maksudnya bukan begitu. Jadi salah konsep. Dan itu nggak bisa dirubah. Cuman satu, jangan meludahi wajah Tuhanku, dia Raja kita. Yang kedua, jangan berbuat jahat kepada sesamamu. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Orang-orang yang memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang berkata, kapan kami lihat Tuhan begitu, kan gitu. Berarti gak kenal Tuhan dong. Itu bukan orang Kristen udah tahu ayatnya. Kalau orang Kristen udah tahu ayatnya, nggak nanya, kapan kami lihat Tuhan telanjang? Kita udah tahu. Kalau kita mau udah tahu, nolong orang kekurangan itu sama dengan perbuatan kita untuk Tuhan. Nah orang yang nanya itu kan orang yang nggak tahu. Entah berantah dari negeri mana, tahun kapan, abad kapan mereka hidup. Ternyata perbuatan baik mereka diperhitungkan Tuhan. Kok nggak rela lo masuk dunia akan datang? Makanya kalau kita berkata, kamu akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. You tanya, siapa yang diperintah? Mereka lah orang-orang. Termasuk Ayub. Ayub itu bukan orang Kristen, juga bukan orang Yahudi. Imam Yitro itu bukan orang Yahudi, juga bukan orang Kristen. Kau pikir Ayub masuk neraka? Ada banyak orang-orang Cina, Tibet sana yang kelakuannya bagus-bagus, masuk neraka semua. Nah, saudara mesti pinter-pinter. Saudara yang nggak bertobat malah masuk neraka. Yang bengis gitu sama pembantu nekan pegawai diperes. Anda itu nggak bisa masuk surga. Tuhan bukankah? Tuhan berkata, pujen seni, saya tidak kenal kamu. Makanya biar Anda Kristen, kelakuan Anda tidak seperti anak Allah, you nggak dikenal Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Pak. You berbuat sebaik apapun nggak selamat kalau Tuhan tidak mati di kayu salib. Paham? Itu anugerah. Tapi dengan menerima anugerah itu, saudara harus sempurna. Kalau mereka tidak bisa sempurna dan tidak diberi fasilitas sempurna, kalau kita diberi fasilitas sempurna, kita dituntut untuk sempurna. Hidup ini 70 tahun, Pak. Kalau juga belajar kebenaran seperti ini konyol. Lebih baik jadi monyet yang tidak perlu mempertanggungjawabkan kelakuan kita. Kita sekarang itu kenal Injil. Kita mesti dituntut untuk menjadi sempurna sesuai dengan pengetahuan yang kita dengar, status yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Nah, orang-orang ini dididik nih. Banyak orang baik lewat pengalaman hidup. Makin tua makin santun, makin tua makin baik. Ini ada pengalaman itu bisa membuat orang menjadi baik. Tetapi di wilayah ini luar biasa. Itu nggak dialami oleh orang-orang yang
bukan anak Tuhan dan yang tidak mengasihi Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan tahu tipe manusia seperti ini bagaimana menjadi sempurna. Tuhan tahu. Kita harus meresponi, menyambut pembentukan Tuhan tersebut. Roma 8:17 dibaca dulu. Supaya kita dilayakkan menjadi ahli waris. Nah sekarang setelah ini, saya minta Anda konstan dengar saya, karena saya akan bicara lebih rumit. Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, Jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Seakan-akan kita sejajar dengan Tuhan Yesus, menerima warisan. Dan itu benar, karena kerajaan yang akan datang nanti diberikan Bapa kepada anak. Tuhan sendiri raja. Ini kalau raja ya, ini kalau maharajanya punya banyak anak, dia berkata, hei, yang ini nih, jadi raja kamu ya, ini Kristus. Maka dikatakan terus, ayo. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita. Nah, lain waktu saya akan jelaskan, hanya orang dewasa yang bisa diajak menderita. Rata-rata Anda tidak mau menderita, bahkan manipulatif. Jadi Kristen itu sebagian saudara itu asas manfaat, bukan asas devosi. Gara-gara diajarin salah. Allah baik, luar biasa, meminta apa klaim janjinya, rusak otakmu. Itu keliru. Itu bapakmu, engkau anaknya, dia tahu kamu membutuhkan. Makanya saya nggak ngomong begitu di sini. Oke, teruskan. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Pak, produk yang saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, itu dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Nggak ada produk lain yang saya tawarkan buat saudara. Wah, tapi nggak masuk akal Pak. Masukkan akalmu. Ini memang satu-satunya yang kita bisa kejar. Teruskan kalimat pembacaannya. Ayat 18. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Tapi gimana bisa diajak menderita? Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam teks aslinya tidak ada kata turut. Terus. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia merawat saudara rapi. Kalau ibu yang merawat anak-anak ya, tangannya lihat kukunya, giginya, gitu kan. Rawat betul kan? Makanya kan dulu kan mau pergi, lihat tangannya. Kita mandi kan, biur. Mama datang juga, zaman kita dulu kan belum banyak macam-macam. Itu gosoknya pakai apa gitu ya? Apa bahan apa gitu loh? Wah, begini nih, pakai sabun sap tangan atau apa waktu itu ya? Waduh, lihat gak itu? Gigi, ini keluar dikit, bawa ke cabut, gitu loh saudara. Coba kalau nggak ada yang begitu, ini panjang-panjang, giginya kuning. Orang tua merawat anak sampai pantas dilihat. Bapak merawat kita, jiwa kita pantas diagungkan. Masalahnya Anda menerima nggak lawatan tiap hari itu? Nah, nanti saya ngomong, terus kan? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung terus di antara banyak saudara. Puji Tuhan, saudara. Saudara itu bukan orang-orang istimewa sebenarnya, orang-orang yang sangat istimewa. Dan Tuhan menyediakan berkat abadi di wilayah tadi, lewat semua peristiwa kehidupan dan kehadiran Tuhan setiap hari, jika saudara menyediakan waktu dan diri untuk itu. Setiap hari pasti ada pelajaran dari Tuhan yang Tuhan berikan sebagai persiapan untuk kekekalan.
Nah, banyak orang Kristen sudah merasa puas dengan hidup kekristenannya, sehingga tidak memperhatikan berkat kekal yang Tuhan sediakan. Sebaliknya, yang mereka lakukan hanyalah menambah kekayaan dan segala fasilitas hidup yang menurut mereka belum cukup. Dan ambisi itu menjadi belenggu sehingga mereka tidak pernah merasakan haus dan lapar akan kebenaran. Kalau Anda haus dan lapar akan perkara dunia, Anda tidak akan haus dan lapar akan perkara-perkara rohani. Mestinya saudara-saudara sekalian puas dengan apa yang Anda miliki hari ini. Tapi bukan lalu stuck. Anda cari uang yang banyak, harus studi yang benar, karir yang sukses di segala bidang, di semua lini, capai bintang setinggi-tingginya, dan persembahkan untuk Tuhan. Jangan jadi orang kaya, jadi orang yang sangat kaya. Tetapi itu bukan tujuan kita, saudaraku. Nah, banyak orang tenggelam di situ. Jadi kamse dan norje. Dari kampungan dan norak. Saya bukan tidak menghargai uang. Tapi cara Anda menghargai uang membuat Anda kehilangan kemanusiaan. Anda jahat. Uangmu banyak, justru kamu bisa menopang orang lain yang kekurangan lebih banyak. Bukan kau makan sendiri. Maka banyak orang kaya itu makin kaya, makin korupsi di hadapan Tuhan. You belum beres hidupmu. Satu loh, Tuhan mau kita dimuliakan bersama dengan Dia. Itu nggak gampang merawat untuk menjadi pribadi yang agung, itu nggak gampang, saudaraku. Saya saja sering minta maaf itu. Sampai kadang-kadang Tuhan kurang berkenan. Saya tidak mengampuni diri saya sendiri. Saya berkata, Tuhan, mestinya dengan usia 55 tahun, aku lebih baik dari hari ini. Saya sering minta maaf sama Tuhan, saudara. Saya merasa bahwa saya mestinya lebih baik dari hari ini, saudara. Kalau dulu saya sudah mengerti kebenaran seperti ini, saya akan mengubah banyak orang lebih banyak, saudaraku, dibanding hari ini, saudaraku. Nah, Tuhan itu menyediakan hidangan khusus untuk kita. Bagaimana menjadi sempurna, itu hidangan khusus. Kalau di Mazmur pasal 23, di sana ada rumput yang hijau, tapi juga ada hidangan. Hidangan. Ayat 5 dibaca. Loh, hidangan yang kedua ini pasti tidak menyangkut makanan jasmani dong. Kalau itu sebuah figuratif, Tuhan Gembala kita domba, ada rumput yang hijau. Apa itu rumput? Lalu apa itu hidangan? Silakan dibaca. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kata hidangan dalam teks aslinya syulkan. Syulkan, syulkan. Ini artinya meja, table. Bingung kan? Table. Kenapa artinya meja diterjemahkan hidangan? Ternyata itu meja raja. Meja raja yang memuat santapan raja dan anak-anaknya. Wah, Alkitab itu very smart. Hanya orang-orang yang dipersiapkan untuk sempurna yang Allah didik luar biasa. Ini bisa paralel, saudaraku sekalian. Ini bisa paralel, saudara. Oleh karena fokus banyak orang pada perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara yang di atas, puas sudah jadi orang baik-baik, maka banyak berkat yang berlalu. Orang-orang Kristen yang punya urusan sendiri, bukan urusan Tuhan. Sekarang saudara kalau jadi guru, ya jadi guru. Lalu muridnya ada buku-buku yang tertinggal terus. Atau konyolnya malah nggak bawa buku lagi. Guru bisa berkata begini, kamu maunya apa ya? Ke sekolah tapi kamu nggak belajar. Kamu mau apa? Tuh lihat tuh. Ada murid-murid begitu ada. Ya tadi itu contoh ekstrim lah. Tapi banyak ya murid yang ke sekolah tapi tidak belajar. Bawa buku ya. PR juga dikerjakan asal-asalan. Mau apa? Atau guru les datang diundang ngelesin. Ini si anak si Jambrong namanya. Si Jambrong gini. Tante guru les. Tante sini. Kita main Mario Bros. Dung. Ya tantenya mau deh main Mario Bros.
Sementara lah. Lu kok nggak belajar? Kata tantenya. Tante, minggu depan aja. Minggu depannya datang. Tante, ada film bagus. Kita nonton film Captain America. Nonton film, ya udah deh. Udah, kok nggak belajar? Kata tantenya. Minggu depannya tante. Minggu depannya tante datang. Tante, aku sekarang punya game PlayStation. Kita main bola. Lama-lama tante bilang sama mamanya, Bu, minggu depan saya nggak datang lagi, bulan depan saya nggak ngajar lagi, Bu. Loh kenapa toh? Ya nggak mau belajar sih Jambrong. Maunya Mario Bros, film, main game. Saya mau tanya saudara datang ke sini mau apa? Mau apa datang ke sini? Ya kebaktian Pak. Lalu Anda tahu kebaktian itu apa? Nah, coba tanya coba. Tuhan hadir dalam hidup saudara itu mau apa? Dia sebagai bapak yang bukan hanya melindungi, bapak yang mendidik. Kalau you dididik, you anak, huios pangeran atau putra. Kalau you menolak didikan, you notos anak yang tidak sah. Ini berkali-kali saya ngomong dan saya akan ngomong terus. Tuhan mau ngurusi saudara punya urusan sendiri. Makanya pendeta khotbahnya harus benar. Kalau khotbah saya soal berkat-berkat terus, nggak kebidik, nggak nyambung, nggak ada implementasinya. Tuhan Allah itu baik, memberkati, memulihkan ekonomimu, kesehatanmu. Lalu apa implementasinya? Begini aja minta. Itu nggak usah diurus, you kerja keras saja. You jaga kesehatan baik, you jujur, you mesti benar dalam bisnis. Sabar, rajin, bisa dipercaya. Itu urusan saudara. Nah kalau di gereja ini saya kasih tahu juklak jadi anak-anak Allah, menggarap manusia batiniah kita. Jadi saya bidik. Nah Tuhan pasti tahu yang dibidik ini nih sama Erasus nih, batin. Bagaimana menghormati orang tua. Anda ketemu orang tua yang rewel, pasti ketemu orang tua yang rewel. Tapi ingat, waktu kecil you lebih rewel dari dia. Wah papa, mama saya udah tua rewel, buang air kita pup. Kita ceboi. Dulu waktu you kecil, you mentret di badan papa mama. You bisa nggak sekarang rawat mama? Nggak kan? Apalagi itu menantu yang nggak menghormati orang tua, mertua gitu. Misalnya menantu perempuan, mertua tinggal di rumah, dianiaya. Ngerti nggak suamimu jadi dokter tuh gara-gara dia? Ngerti nggak? Lu pakai otak nggak? Makanya di pemberkatan nikah saya selalu mengajari, terima seperti orang tuamu. Kamu bertanggung jawab kepada dia dan mencintai dia. Kalau ada menantu ya, tidak menghormati orang tua, mertua, kamu gak layak jadi anak Tuhan. Ingat ini. Tapi Pak, dia jahat banget Pak. Tidak ada kebetulan kau punya mertua kayak dia. Supaya kamu itu disempurnakan. Dia gak lama hidup. Itu pelayanan. Ngurusin orang tua itu pelayanan bro. Makanya orang sukses itu pertama menghormati orang tua. Hula-hula. Menghormati orang tua itu yang pertama. Kita mau ngomong Tuhan sama orang tua nggak hormat. Dari perkara-perkara itu loh tiap hari. Nanti Anda bingung loh, kok ikut gereja kok malah bermasalah saya ya. Kok ekonomiku saya nggak begini tapi ekonomiku begini, lalu rumah saya ada masalah. Itu rumah dulu hasil curian, lu pulangin. Atau berdamai aja, ya udah saya minta berapa. Oh mana bisa Pak? Bisa. Kalau you sadar itu milik orang, lalu you sadar itu milik orang, you masih mau ambil. Sorry, you bukan anak Tuhan. Waduh berat Pak. Nggak ada barang bagus harga murah. Tak kasih murah itu nggak ada di sini. Tapi Pak ini rumah harga 10 miliar Pak. Ya tapi you cara dulu merebut rumah ini salah loh. Ya berdamai aja atau kasih dia. Tapi 10 miliar Pak. Kamu punya harta abadi itu lebih dari itu. Oh, itu kan nanti Pak. Justru nyarinya sekarang bukan nanti bro. Jadi saudara, betapa menyesalnya orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Oh Pak Pendeta, saya nggak menyia-nyiakan keselamatan Pak Pendeta. Saya kan ke gereja jadi Kristen, saya nggak menyangkal, nggak pindah agama. Keselamatanmu tidak berhenti sampai kamu menerima pengampunan dosa oleh korbannya di kayu salib. Keselamatanmu berlanjut ketika Allah hadir dalam hidupmu setiap hari untuk merubah saudara. Kalau Anda tidak menghayati kehadirannya, tidak meresponi pembentukannya, engkau menyia-nyiakan keselamatan itu.
Amin.